Saya persilakan kembali kepada Ibu Coach, Ibu Dr. Randa Dery B. Janggola untuk melanjutkan seminar pada siang hari ini. Kepada Ibu dengan hormat saya persilakan. Ya, makasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP 1 Taupa, Pak Mualim Muslim ya, Pak Muslim. Sehat Pak? Ya. Oke, masih puasa kan? Siapa tahu dia puasa. Suaranya Pak. Iya. Oh, ya. Yang saya hormati Pak Andi Bakti sebagai penguji, sehat terus walaupun di Jakarta, semangat. Siapa suruh di Jakarta, tapi ada 1 jam. Ada tugas. Ya, Ibu Eva Fitriani, Anda sehat? Ya, alhamdulillah Ibu sehat. Nah, ya, mudah-mudahan bisa memaparkan ya. Saya persilakan Anda memaparkan lebih 10 menit saja dan selebihnya nanti diserahkan kepada kepala sekolah untuk memberikan penguatan, dan terakhir adalah Pak Andi untuk perbaikan dan penambahan di dalam rangka pelaksanaan habituasi. Saya persilakan Ibu Eva. Ya Ibu. Ya, bisa terlihat Ibu? Ya, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Bapak Penguji, Bapak Andi Bakti Gunawan SSTP. Kemudian terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Dery Janggola MSI selaku coach. Dan terima kasih kepada Bapak Muslim SPD selaku mentor yang telah menyempatkan hadir pada Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Eva Fitriani SPD sebagai salah satu guru IPA di SMP Negeri 1 Taupa. Judul rancangan aktualisasi saya yaitu optimalisasi pengelolaan dan penataan laboratorium IPA di SMP Negeri 1 Taupa. Hal ini dilatar belakangi oleh di mana kriteria minimal setiap satuan pendidikan wajib memiliki sejumlah prasarana untuk menunjang proses pembelajaran. Salah satunya ruang laboratorium, di mana laboratorium sebagai tempat pembelajaran dengan metode praktikum yang dapat memberikan pengalaman observasi secara langsung kepada siswa. Bagaimana suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik sangat ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya itu dalam pengelolaan dan manajemen laboratorium harus berjalan dengan baik. Berdasarkan pengalaman dan observasi saya selama di SMP Negeri 1 Taupa, untuk pengelolaan laboratoriumnya belum terlaksana dengan baik. Hal ini menyebabkan kurangnya penggunaan laboratorium karena dianggap sulit untuk menemukan suatu alat dan bahan praktikum karena dapat menyita waktu untuk mencarinya. Hal ini berdampak pada siswa sehingga menimbulkan rendahnya minat siswa dan hasil belajar siswa khususnya untuk mata pelajaran IPA itu sendiri. Adapun tujuan pada rancangan ini yaitu untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penataan laboratorium IPA dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN. Diharapkan memberikan manfaat bagi penulis, peserta didik, guru maupun sekolah. Untuk tugas dan fungsi, saya sebagai guru yaitu mendidik, mengajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dan tugas tambahan, sebagai pengelola laboratorium yang memiliki tugas dan fungsi yaitu mengelola laboratorium dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang terencana, terawasi, dan terevaluasi. Kemudian untuk identifikasi isu, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ada 2 isu yang teridentifikasi, yaitu rendahnya minat belajar siswa pada mata pelajaran IPA dan tidak setiap siswa itu mendapat kesempatan yang sama dalam melakukan praktikum. Ketika melaksanakan tugas tambahan, 2 isu juga teridentifikasi, yaitu belum optimalnya pengelolaan dan penataan laboratorium IPA di SMP Negeri 1 Taupa dan kurangnya ketersediaan alat dan bahan di laboratorium. Kemudian untuk penetapan isunya, saya menggunakan analisis isu dengan APKL. Dan diperoleh isu prioritas itu yang ketiga, yaitu belum optimalnya penggunaan pengelolaan
pengelolaan dan penataan laboratorium IPA di SMP Negeri 1 Taupa. Untuk mengidentifikasi penyebab masalah, saya menggunakan analisis pohon masalah atau problem tree analysis, sehingga diketahui penyebab dan akibatnya, dan diperoleh gagasan pemecah isunya, yaitu optimalisasi, pengelolaan dan penataan laboratorium IPA di SMP Negeri 1 Taupa. Adapun untuk kegiatannya, yang pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor. Untuk tahapan kegiatan, yang pertama yaitu membuat bahan konsultasi terkait kegiatan aktualisasi dan melaksanakan konsultasi. Output yang diharapkan yaitu tersedianya rancangan aktualisasi dan telah mendapat persetujuan oleh mentor. Pada penerapan nilai dasar berakhlaknya yaitu responsif, integritas, kinerja terbaik, learning agility, selaras, komitmen, dedikasi, pengabdian, proaktif, dan bekerja sama. Kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN. Untuk kontribusi kegiatan terhadap visi misi Pemda, yaitu untuk memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan pada misi ketiga Pemda. Untuk penguatan nilai organisasi, yaitu akuntabel, harmonis, dan kolaboratif. Untuk kegiatan ketiga, yaitu melakukan inventarisir peralatan dan bahan yang tersedia di laboratorium IPA. Tahapan kegiatannya yaitu mendata alat dan bahan, kemudian menyusun daftar inventaris, dan melaporkan hasil inventaris ini ke urusan sarana dan prasarana. Output yang diharapkan yaitu tersedia data alat dan bahan, kemudian tersedianya daftar inventaris, dan tersampaikannya laporan inventaris alat dan bahan ini ke urusan sarana dan prasarana. Untuk penerapan nilai berakhlaknya, yaitu responsif, cekatan, kepuasan, integritas, cermat, transparan, kinerja terbaik, peduli, kontribusi, dedikasi, inovasi, proaktif, dan bekerja sama. Kegiatan ini masih berkaitan dengan manajemen ASN. Kemudian untuk kegiatan ketiga, yaitu melakukan pengelompokan alat dan bahan berdasarkan jenis, sifat, bentuk, serta karakteristik khususnya, dan melakukan labeling. Untuk tahapan kegiatannya, yaitu melakukan pengelompokan alat berdasarkan jenis, sifat, bentuk, dan karakteristik khususnya, kemudian melakukan labeling. Hasil output yang diharapkan yaitu tersedianya atau terkelompokannya alat-alat berdasarkan jenis, sifat, dan bentuk, serta alat dan bahan dan lemari dapat terlabel. Kemudian untuk penerapan nilai dasar berakhlaknya yaitu responsif, solutif, integritas, cermat, kinerja terbaik, selaras, kontribusi, dedikasi, proaktif, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Untuk tahapan kegiatan ini masih berkaitan dengan manajemen ASN. Kemudian untuk kegiatan yang keempat, itu membuat panduan pengelolaan laboratorium. Untuk tahapan kegiatannya yaitu mencari literatur terkait dengan panduan pengelolaan dan menyusun panduan pengelolaan. Output yang diharapkan yaitu tersedianya literatur dan tersedianya panduan pengelolaan laboratorium. Untuk penerapan nilai dasar berakhlaknya yaitu responsif, kepuasan, integritas, dapat dipercaya, kinerja terbaik, learning agility, peduli, kontribusi, dedikasi, proaktif, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Tahapan kegiatan ini masih terkait dengan manajemen ASN. Kemudian untuk yang kelima, kegiatan kelima yaitu menata laboratorium IPA. Tahapan kegiatannya itu membuat rancangan pemetaan laboratorium, kemudian membersihkan ruang laboratorium, mengatur ruang laboratorium sesuai rancangan, dan memasang papan struktur pengurus tata tertib, penggunaan lab, dan prosedur penggunaan alat dan bahan. Output yang diharapkan yaitu rancangan pemetaan ini telah tersedia, kemudian laboratorium menjadi bersih, laboratorium tertata sesuai rancangan, dan terpasangnya struktur pengurus, serta tata tertib penggunaan lab dan prosedur penggunaan alat dan bahan. Untuk penerapan nilai dasar berakhlaknya yaitu kualitas, kepuasan, integritas, cermat, konsisten, kinerja terbaik, sukses, learning agility, selaras, kontribusi, dedikasi, inovasi, proaktif, dan sinergi untuk hasil yang lebih baik. Tahapan kegiatan ini masih berkaitan dengan manajemen ASN. Untuk kegiatan yang keenam yaitu melakukan sosialisasi layanan penggunaan laboratorium IPA. Dengan tahapan yaitu menyiapkan bahan sosialisasi layanan,
dan melakukan kegiatan sosialisasi. Output yang diharapkan yaitu tersedianya bahan sosialisasi dan tersampaikannya hasil sosialisasi penggunaan laboratorium IPA. Kemudian penerapan nilai dasar berakhlaknya yaitu responsif, kualitas, kepuasan, integritas, dapat dipercaya, kinerja terbaik, learning agility, peduli, perbedaan selaras, kontribusi, pengabdian, inovasi, proaktif, kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Hal ini berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Kemudian untuk kegiatan yang ketujuh, membuat laporan kegiatan aktualisasi. Di sini untuk tahapan kegiatannya yaitu menyusun laporan kegiatan, kemudian mengkonsultasikan dan meminta persetujuan laporan kepada mentor. Output yang dihasilkan, yang diharapkan yaitu terselesaikannya laporan aktualisasi, kemudian laporan tersedia, laporan hasil kegiatan aktualisasi yang telah dikonsultasi, dan tersetujuinya laporan hasil kegiatan ini. Kemudian untuk nilai dasar berakhlaknya, responsif, kualitas, integritas, dapat dipercaya, transparan, kinerja terbaik, selaras, nasionalisme, komitmen, dedikasi, proaktif, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Kegiatan ini berkaitan dengan manajemen ASN. Berikut adalah jadwal rencana kegiatan aktualisasi, di mana untuk kegiatan pertama dan kegiatan kedua, itu rencananya akan dilaksanakan di minggu kedua bulan Mei. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga itu direncanakan pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan Mei, dan kegiatan keempat dan kelima direncanakan pada minggu keempat bulan Mei. Untuk kegiatan keenam, ini membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Pada minggu terakhir atau minggu kelima bulan Mei dan awal bulan Juni. Kemudian yang terakhir membuat laporan kegiatan aktualisasi. Ini diperkirakan minggu kedua bulan Juni. Ya, itu tadi pemaparan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Eva atas paparannya. Sangat cukup bagus ya, terstruktur, ada inovasi dalam penyajian. Rata-rata teman-teman ini punya inovasi untuk penyajian, walaupun ada beberapa teman tadi yang terlalu maju inovasinya tapi kurang isinya gitu. Ya, tapi bukan ya, Ibu ini bagus Eva. Saya persilakan Pak Kepala Sekolah SMP 1 Taupa, Pak Salim, untuk memberikan dukungan ataupun tambahan penyelesaian. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih sempat berkegiatan pada hari ini, khususnya kegiatan berkaitan dengan latihan dasar prajabatan untuk guru-guru kami. Saya katakan guru-guru kami karena hari ini ada 2 yang mengikuti kegiatan ini, jadi beliau mudah-mudahan berdua sukses. Bapak Ibu coach maupun penguji serta moderator yang saya hormati. Pertama saya perkenalkan bahwa nama saya Muslim SPD, Kepala SMP Negeri 1 Taupa. SMP Negeri 1 Taupa berada di ujung utara 22 km lagi perbatasan dengan Provinsi Gorontalo. SMP Negeri 1 Taupa adalah merupakan SMP yang binaan LPMP yang disebut dengan SMP model yang memiliki 12 kelas dengan jumlah siswa hampir 400 orang dengan jumlah kelas 12 rombel. Berkaitan dengan kegiatan pada hari ini sesuai dengan apa yang sudah diangkat oleh guru saya Ibu Eva tentang optimalisasi pengelolaan dan penataan laboratorium. Hal ini sebelum beliau angkat menjadi sebuah rancangan aktualisasi, saya sudah selaku mentor sudah berkonsultasi dengan beliau selaku guru saya, dan saya sampaikan ada beberapa judul yang dia sampaikan. Saya fokus ke judul ini. Kenapa saya fokus ke judul ini?
saya sampaikan bahwa sekolah kita itu adalah sekolah model, berarti sekolah yang menjadi contoh di Kabupaten Parigi Motong. Salah satu sekolah yang menjadi contoh di Kabupaten Parigi Motong. Maka sarana kita yang lengkap, karena SMP Negeri 1 Taupa itu boleh dikata SMP yang sarana prasarananya itu sudah sangat menunjang. Memiliki laboratorium, memiliki perpustakaan, memiliki laboratorium komputer. Laboratorium IPA itu harus dimaksimalkan. Harus dimaksimalkan dalam arti bahwa setelah gedungnya sudah kemarin kita 2021-2020 itu mendapatkan dana alokasi khusus untuk rehab laboratorium. Kenapa kemarin itu tidak maksimal? Alasannya karena gedungnya masih belum maksimal. 2020 kita punya gedung sudah mendapatkan rehab dari dana APBN melalui DAK 2020 kemarin. Sudah setara, sudah sesuai dengan standar yang dituntut untuk sebuah laboratorium di sekolah menengah pertama. Namun pelaksanaannya, pengoptimalan untuk pelaksanaannya itu belum maksimal. Hal ini kenapa belum maksimal? Karena guru IPA di sekolah pada saat sebelum Ibu Eva masuk itu hanya 1 orang. Sementara kelas yang dihadapi itu 12 kelas. Dengan 12 kelas, setiap kelas dia harus mengajar 5 jam. 5 kali 12 berarti guru itu dia mengajar 60 jam setiap minggu. Ini sangat tidak efektif untuk bisa melakukan kegiatan yang bisa optimal di laboratorium. Nah, oleh karena itu dengan masuknya Ibu Eva Fitriani ini, beliau di awal pandemi kemarin kalau tidak salah beliau baru bergabung sebagai guru di SMP Negeri 1 Taupa. Saya sampaikan sebelum dia masuk ke kegiatan ini bahwa Ibu harus menjadi pengelola laboratorium IPA karena Ibu adalah guru IPA. Ada guru IPA di sini yang sudah lama, tapi saya harapkan Ibu masih muda, masih segar, sehingga bisa memberikan warna tersendiri, memaksimalkan pengelolaan laboratorium IPA di SMP Negeri 1 Taupa. Alhamdulillah dengan pelan-pelan, walaupun belum maksimal, beliau sudah mulai lakukan beberapa perubahan di laboratorium dan akhirnya pembelajaran yang saya sampaikan bahwa berkaitan dengan, karena saya juga adalah basicnya guru IPA dari IPA Fisika, saya sampaikan bahwa sebenarnya pembelajaran IPA itu tidak usah keluar dari laboratorium. Semua pembelajaran IPA itu masuk kecuali kalau mengadakan pengamatan keluar, baru keluar dari laboratorium, supaya betul-betul pemerintah menyediakan sarananya, kita gunakan sarana itu dengan sebaik-baiknya. Nah, hari ini beliau mengambil rancangan aktualisasi tentang pengelolaan dan optimalisasi laboratorium. Ini sangat menunjang untuk SMP Negeri 1 Taupa sebagai sebuah sekolah model, sebagai sebuah sekolah contoh di wilayah Kabupaten Parigi Motong dalam rangka untuk lebih meningkatkan lagi hasil belajar khususnya di mata pelajaran IPA. Kita tahu bahwa mata pelajaran IPA itu harus dia melalui eksperimen. Tidak bisa hanya sekedar berteori gurunya di muka kelas. Maka disiapkan ruang eksperimen yang disebut dengan laboratorium. Ini mudah-mudahan hasil yang beliau angkat ini akan betul-betul bisa dimanfaatkan di sekolah. Saya percaya dan yakin bahwa beliau ini adalah guru yang memiliki integritas. Beliau adalah guru yang betul-betul rajin. Pengamatan saya selama dia menjadi CPNS, beliau ini menanti 2021 atau 2020 kemarin baru bergabung, tapi sampai dengan hari ini loyalitasnya luar biasa. Mudah-mudahan hal ini hanya tidak sekedar mengejar target untuk menjadi ASN, tetapi mudah-mudahan setelah ASN apa yang dia akan lakukan ini betul-betul bisa menjadi kenyataan, bukan hanya sekedar rencana. Kalau saya pinjam istilah orang di utara sana bahwa biasa orang hanya berkarya kata, tapi tidak berkarya nyata. Mudah-mudahan yang Ibu Eva tampilkan hari ini adalah bukan hanya sekedar karya kata, tetapi ada aktualisasi, ada implementasi setelah beliau kembali ke sekolah nanti, sehingga SMP Negeri 1 Taupa yang hari ini menjadi sebuah sekolah yang menjadi model khususnya di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Dengan peningkatan kapasitas laboratorium IPA, maka akan lebih lagi membuat sekolah kami menjadi sekolah-sekolah yang betul-betul sejajar dengan sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Tengah lainnya, di kabupaten lainnya.
secara pribadi untuk disiplin maupun nilai-nilai dasar ASN kepada Ibu Eva, guru saya ini saya tidak ragukan lagi karena beliau ini adalah dari awal sampai dengan hari ini tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan dasar-dasar ASN. Hari ini dibuktikan dengan setiap penilaian SKP yang diberikan kepada beliau selalu baru tahap awal, tetapi nilainya sudah baik yang beliau dapatkan. Oleh karena itu, mudah-mudahan beliau istiqomah di dalam tulisannya ini, dan saya sebagai kepala sekolah sangat berterima kasih. Ketika sekolah nanti bisa lebih maksimal, maka insya Allah manfaatnya itu bukan saya secara pribadi, tapi kepada generasi-generasi yang sementara belajar 400 siswa di SMP Negeri 1 Taopa ini akan mendapatkan manfaat. Pembelajaran bisa bermanfaat bukan karena gurunya hebat, tetapi ketika kita melihat hasil outputnya pada siswanya itu yang hebat. Itu baru bisa dikatakan bahwa pembelajaran atau kegiatan itu bisa berhasil dengan maksimal. Saya kira ini penguatan saya untuk rekan guru saya ini. Mudah-mudahan beliau selalu sehat dan walafiat, diberikan kekuatan, dan kepada Bapak Ibu coach maupun penguji, saya ucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin saya terlalu banyak mengambil atau menyita waktu di penguatan ini. Saya akhiri sekali lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musim yang sudah memberikan penguatan yang banyak sekali, dan ini tantangan bagi saudara Eva bahwa harapan terlalu besar sama Anda. Anda ada bagian kesuksesan sekolah itu. Iya, betul. Tolong diresapi dan dihayati, tidak hanya pada tahap laskar tapi secara terus-menerus gitu ya. Kegiatan yang Anda ini adalah salah satu dari isu-isu yang Anda angkat untuk Anda angkat lagi persoalan-persoalan lain setelah selesai ini. Jadi ada perubahan terus, ada inovasi terus yang dilakukan di sekolah itu sesuai dengan sekolah itu adalah model, sekolah model gitu ya. Jadi ya yang terbaik gitu. Terima kasih Pak Muslim. Ya, berikutnya saya persilakan Pak Andi untuk pengayaan daripada penulisan Ibu Eva. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kos, Ibu Dewi Janggola, yang saya hormati Pak Kepala Sekolah SMP 1 Taopa, Pak Muslim, yang saya hormati rekan-rekan dari BKP SDM Kabupaten Parigi Motong, yang saya hormati rekan-rekan host, dan yang saya hormati peserta kita pada hari ini, Eva Fitriani. Ini peserta yang terakhir ini ya. Peserta yang terakhir di hari ini. Sehat Ibu Eva? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya. Semangat Bu Eva ya. Baik. Tadi besar harapan Pak Mentor kepada Ibu Eva tadi, karena luar biasa rupanya SMP 1 Taopa ini ya, dengan murid yang sekian banyak. Ya, tapi mudah-mudahan Ibu Eva buat RTL-nya nanti menuju ke arah yang lebih baik lagi ke depannya ya. Iya Pak. Kami karena ini hanya uji coba selama 1 bulan ini, uji coba, Anda diuji coba dengan kegiatan ini, apakah berhasil atau tidak. Kalau berhasil, ditingkatkan lagi. Ya. Baik, untuk Ibu Eva tadi sudah dipaparkan tentang gagasan kreatifnya mengenai optimalisasi pengelolaan dan penataan laboratorium IPA ya. Iya Pak. Itu tahu Pak. Baik. Namun ada beberapa hal yang perlu ditambahkan barangkali Bu Eva, yang salah satu hal urgen barangkali di latar belakang ya, di latar belakang di bagian depan itu perlu ditambahkan adalah kondisi yang diharapkan ya, lebih jelas lagi ya. Iya, Pak. Kondisi yang diharapkan, inginnya Ibu Eva seperti apa setelah kegiatan ini berjalan dengan baik, seperti apa yang diharapkan supaya kita bisa melihat atau mengukur
setelah pelaksanaan kegiatan 1 bulan ini apakah sesuai dengan kondisi yang diharapkan atau tidak ya? Itu ya. Baik. Kemudian di kegiatan ya, di kegiatan Bu Eva ini sudah cukup baik ya, sudah cukup baik kegiatannya. Namun ada beberapa tambahan dan saran perbaikan ya. Ya, Pak. Untuk Eva, yang pertama di kegiatan pertama itu melakukan konsultasi itu baiknya dirubah saja ke perencanaan pelaksanaan kegiatan ya, karena konsultasi itu merupakan tahapan ya, tahapan dalam perencanaan. Kemudian juga saya minta diperbaiki, dirapikan lagi ya, Bu Eva, dirapikan lagi tahapan kegiatan, output maupun keterkaitan substansi nilainya disatukan. Maksudnya dalam artian tahapan pertama, outputnya pertama, dan nilai-nilainya mana saja. Ya. Oh, iya, baik, Pak. Dibuat sejajar ya, searah, sejajar. Ya. Ya. Kemudian minimal dalam satu kegiatan memiliki 3 tahapan ya, minimal. Ya. Jadi karena kegiatan pertama cuma 2 tahapan, saya minta ditambahkan barangkali ya. Iya, Pak. Bisa ditambahkan, nanti dikonsultasi ke mentor dan coachnya lagi, apalagi tambahan kegiatan yang ingin diberi penguatan di situ ya, ingin dilaksanakan. Tetap nilai per tahapan ya, tetap nilai per tahapan agar supaya kenapa? Agar supaya dalam aktualisasi nanti selama 30 hari ini Ibu Eva tetap menghabituasikan dalam setiap tahapannya nilai-nilai berakhlaknya itu ya. Ya, itu intinya ya. Menghabituasikan nilai-nilai berakhlak dalam setiap tahapan kegiatannya ya. Ya. Seperti apa metodenya nanti Ibu baca, sudah ada rumus ya, sudah ada rumus yang diberikan, perilakunya, metode perilakunya seperti apa, sudah ada semua ya. Kemudian nanti ya tinggal diperbaiki ke kegiatan keempat juga, saya minta ditambahkan juga ya, ditambahkan 1 tahapan lagi di kegiatan keempat. Ya, kegiatan ke-6 juga ya, pada saat sosialisasi juga ditambahkan lagi. Oh iya, Pak. Mungkin di situ di kegiatan 6, mungkin tambahannya terakhir barangkali tahapan terakhirnya adalah evaluasi ya. Ini guru smart, Bu. Ya. Ditambahkan mungkin evaluasi karena begitu di kegiatan ke-7 rupanya Ibu menuliskan, membuat laporan ya, laporan kegiatan aktualisasi ya. Iya. Tidak perlu ya. Oh iya, nanti dihilangkan berarti ya. Dihilangkan saja ya. Iya. Tinggal 6 kegiatan. Dengan kegiatan 6 ini, di kegiatan ke-6 ini tahapan terakhirnya adalah evaluasi ya. Ya. Itu ditambahkan dengan harapan optimalisasi pengelolaan ini dapat terlihat ya. Dapat terlihat dengan Anda melakukan evaluasi, seperti apa evaluasinya, apakah evaluasi terbuka atau tertutup, silakan saja ya. Silakan saja metodenya, silakan saya serahkan kepada peserta yang mana yang paling efektif menurut Anda ya. Jadi intinya di situ ya, di tahapan evaluasi untuk mengukur optimal atau tidak ya. Barangkali itu saja masukan dari saya, Ibu Eva. Saya minta nanti diperbaiki, nanti dikirim kembali perbaikannya untuk ditandatangani ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih perhatiannya Ibu Eva dan terima kasih Pak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih. Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Andi Bakti yang sudah memberikan pengayaan terhadap yang paling penting adalah dari kegiatan dan uraian kegiatan, mana semua yang melekat dari uraian kegiatan, kemudian implementasi nilai-nilai berakhlak. Jadi kata kunci daripada kondisi yang diharapkan, ada tambahan tadi kondisi yang diharapkan seperti apa, itu yang menjadi implementasinya pada 6 tahapan dan berubah menjadi 5 tahapan ya. Tadi 6 ya, evaluasi, dirubah, saya bilang. Laporan hasil terlalu dikasih masuk, padahal saya sudah tegur, enggak usah. Iya, maaf Ibu. Nah, lupa dia. Ya, ini memang ya saya memahami keterbatasan mereka ketika pemaparan dengan saya, ada hal-hal yang sudah dibilang nanti dikasih keluar. Iya, tapi begitu sampai tidak dikasih keluar gitu ya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana Anda menghabituasikan ya, menghabituasikan nilai-nilai berakhlak dari setiap kegiatan itu. Kemudian juga
bisa menjadi catatan bahwa tidak hanya pada saat habituasi, tapi seterusnya menjadi seorang PNS gitu ya. Jadi sudah dikasih contoh sama guru yang lain, saya sekarang sudah berakhlak. Apa itu akhlak? Action plan-nya setiap kegiatan yang Anda lakukan. Baik dalam melakukan kerjasama, melaksanakan semua kebijakan pemerintah, loyal katanya. Kemudian adaptif, mampu menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Apalagi Anda menghadapi 200 orang, jadi harus dengan kesabaran. Ya, saya kira terima kasih ini Ibu Eva, silakan. Ya, sama-sama Ibu berhabituasi dan terima kasih Pak Kepala Sekolah Pak Muslim. Sama-sama. Ya, tuntun terus Pak. Siap. Mudah-mudahan saya berharap dari Taupa ini jadi guru yang terbaik ya. Nanti Amin. Yalah, dari guru teladan itu harus ada dari Taupa. Masa mau dari di kota terus di Taupa lagi. Ya ditunjukkan karyamu gitu ya. Dari sekarang saya kira ya Pak Kapsek ini tahu betul bagaimana. Mungkin Kapsek ini bekas guru teladan ini sampai jadi kepala sekolah. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Bakti atas saran dan masukannya untuk perbaikan. Sekali lagi Ibu Eva, perbaikan dan saran yang disampaikan oleh penguji tidak ada maksud apa-apa, tapi untuk memberikan penguatan dan memberikan tambahan untuk Anda ketika habituasi, runtutan kegiatan itu mengena gitu, sehingga kondisi yang diharapkan bisa dilaksanakan. Jadi tidak ada maksud apa-apa. Termasuk yang lain-lain ya. Kalau ada yang diperbaiki, jangan negatif thinking, tapi ambil positifnya gitu. Karena kita mau yang terbaik, walaupun yang terbaik itu bukan milik kita, ada di atas. Oke. Dan dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan Saudara Eva Fitriani sudah selesai dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seminar atas Ibu Eva Fitriani SPD telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mentor, Bapak Muslim SPD, dan kepada Ibu Coach untuk bimbingannya, dan kepada Bapak penguji, Bapak Andi Bakti atas saran dan masukannya. Karena ini adalah peserta kita yang terakhir, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dery dan Pak Bakti untuk semuanya. Dan baiklah, akhir kata ya Ibu ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih deh.